Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa nafakha fihi min ruhihi wa karramahu bil aqli wal wujdan wa ja'ala lahu ghayatan fil hayah la ya'ishu suda wa la yatihu fi zulumatit tih wal faragh. Nahmadu subhanahu ala ni'matil iman wa nashkuruhu ala hidayatil islam wa nasta'inuhu fi talabis sakinah wa tuma'nina fi zamanil qalaq wad diya'. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah man ta'allaqa qalbuhu bihi lam yadhil wa man wajjaha wajhahu ilaihi lam yakhib. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu liyukhrijan nasa minadh dhulumatil jahli ila nuril yaqin wa min diya'il ma'na ila sakinatil iman. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia tidak sia-sia, yang menurunkan petunjuk agar hidup manusia tidak hampa, dan yang membuka pintu taubat bagi setiap jiwa yang tersesat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya bagi hati-hati yang gelap dan teladan sempurna bagi jiwa-jiwa yang mencari makna sejati. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, hari ini kita hidup di dalam zaman yang tampak serba maju. Gedung-gedung menjulang tinggi, teknologi canggih di genggaman, makanan dan hiburan mudah didapat. Namun di tengah semua itu banyak hati yang kosong, banyak jiwa yang merasa tak berharga, dan banyak manusia yang bertanya dalam diam, untuk apa aku hidup? Inilah yang disebut dengan krisis spiritual dan kehilangan makna hidup. Apa itu krisis spiritual? Krisis spiritual bukanlah sekedar kesedihan sesaat. Ia adalah kekosongan yang mendalam, ketidakmampuan untuk menemukan makna di balik aktivitas hidup sehari-hari. Orang yang mengalaminya mungkin terlihat bahagia secara lahiriah, tetapi jiwanya sepi dan kehilangan arah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya hidup yang sempit. Hidup yang sempit bukan tentang kemiskinan materi, tetapi sempitnya hati, sempitnya jiwa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa penyebab kehilangan makna hidup? Marilah kita pahami akar masalah ini. Beberapa penyebab utama hilangnya makna hidup antara lain adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan lupa tujuan penciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang selanjutnya adalah gaya hidup materialistik, yaitu mengukur kebahagiaan dengan harta, popularitas, dan penampilan semata. Yang selanjutnya tekanan sosial dan hilangnya nilai spiritual. Standar dunia memaksa manusia mengejar pencapaian lahiriah, bukan kedalaman batin. Minimnya zikir, tadabbur, dan introspeksi. Jiwa yang tidak disirami cahaya ilahi akan kering dan rapuh. Ayol ikhwah, lantas bagaimana ucapan ulama tentang hampa dan kekosongan jiwa? Para ulama telah lama mengingatkan kita akan realitas ini. Dengarkanlah apa yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Fil qalbi sya'athun la yalumuhu illa liqbal 'ala Allah wa fihi wahsyatun la yuziluha illa al-unsu billah. Di dalam hati ada kekosongan yang tidak akan bisa diisi kecuali dengan mendekat kepada Allah. Di dalamnya ada kesepian yang tak akan hilang kecuali dengan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Man lam ya'rif ghayata khalqihi fahuwa minal hayawan." Barang siapa yang tidak mengetahui tujuan penciptaannya, maka ia laksana hewan. Karena hewan pun makan dan minum sebagaimana dia. Ini adalah peringatan keras bahwasanya hidup tanpa makna adalah bentuk kehinaan manusia. Lantas apa solusi Islam? Solusi Islam yaitu tentunya menemukan makna sejati Islam bukan hanya dengan agama, tetapi jalan hidup yang memberikan makna. Berikut beberapa langkah untuk menyembuhkan krisis spiritual ini. Yang pertama adalah mengenal Allah dan tujuan hidup. Dengan mengenal Allah atau ma'rifatullah, manusia akan menemukan arah dan makna, bukan hanya sekadar hidup, tetapi hidup yang bernilai ibadah. Yang selanjutnya menjaga hubungan rohani dengan Allah melalui salat dan khusyuk, zikir yang tulus, tilawah dengan tadabbur, serta waktu khusus untuk bermunajah di malam hari.
Selanjutnya bersahabat dengan orang-orang saleh. Lingkungan sangatlah berpengaruh ayol ikhwah. Teman yang baik akan membimbing kita untuk tidak tenggelam di dalam kelalaian. Selanjutnya menjadi manusia yang bermanfaat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah makna sejati hidup, yaitu memberi bukan hanya menerima. Ayol ikhwah, sebagai penutup, janganlah sampai kita biarkan kehidupan berlalu tanpa adanya makna. Jangan sampai kita biarkan hati terus-menerus kosong karena jauh dari Allah. Dunia ini hanyalah fana, tapi makna hidup akan kekal jika kita sandarkan pada Rabbul Alamin. Fafirru ilallah, maka larilah kamu kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 50. Larilah kepada Allah, bukan dari masalah, tapi dari kesia-siaan. Kembalilah kepada Allah sebelum jiwa ini benar-benar kehilangan arah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.